Mbah, nanti kalau misalkan ada kata-kata aku yang susah dimengerti atau masih asing gitu ya, kayak itu apa, itu maksudnya apa, tanya aja gitu. Ya, maksudnya apaan tuh? Terus juga kalau misalkan apa sih namanya, kan Mbah kadang pakai bahasa Jawa, Iya. kan aku pakai bahasa Indonesia. Kalau aku ngerti aku juga tanya. Iya. Campuran beberapa kretot kalau Iya. saya kok. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbah-mbah semuanya, perkenalkan, nama saya Maulida Safitri. Mbah-mbah bisa panggil saya Linda atau Lida di sini. Saya dari UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, program studi bimbingan konseling Islam semester 5. Nah, di sini Mbah-mbah dikumpulin, tahu nggak nih buat apa? Nggak tahu. Yang aku tahu sih mau dikasih bantu ya. Orang terlalu berharap, terlalu berharap katanya nggak boleh kan? Nggak boleh. Kalau juga enggak. Ya, misalnya tenaga ya orang. Kalau nanya apa, kalau saya tahu jawab, kalau enggak ya udah diem. Ya, di sini saya mau minta bantuan mbah-mbah semua buat memenuhi tugas mata kuliah konseling lansia. Nah, mungkin mbah-mbah juga belum lansia ya? Ya sudah. Saya udah 60 kan? Lansia mbok? Iya. Aku sih. Iya, berarti kan menjelang ya. Menjelang ya kalau buat 60. Antisipasi nanti pasti kan merasakan tua gitu gimana? Ya sekarang juga udah. Ya. Nah, sebelumnya ini kan kita mau melakukan konseling. Nah, konseling itu apa sih gitu kan? Iya, belum tahu kan. Nah, konseling itu biasanya suatu layanan yang diberikan oleh seorang konselor, bisa guru, bisa psikolog untuk mengatasi permasalahan dari klien. Klien itu Mbah nih jadi klien, aku jadi konselornya gitu. Nah, permasalahannya apa aja? Permasalahan itu bisa apa aja, bisa masalah pribadi atau masalah umum, secara umum. Tapi yang kita lakukan ini bukan masalah pribadi. Boleh ada masalah pribadi, nanti kita bahas bareng-bareng, tapi secara umum kita melakukan konseling kelompok karena lebih dari 2 orang. Ada 3 orang kan nih sama aku gitu. Kalau misalkan konselingnya itu cuma Mbah sama aku doang berdua, itu namanya konseling individu. Nah, di situ mungkin kerahasiaannya jauh lebih terjamin gitu. Kalau misalkan konseling kelompok kan ada beberapa orang yang mengetahui gitu kan. Nah, terus di sini sebelum ngelakuin konseling itu punya yang namanya asas kerahasiaan. Jadi mbah-mbah juga kalau misalkan mau cerita ke konselor punya permasalahan apa, kan kalau misalkan kadang cerita sama tetangga atau cerita sama adik sama kakak itu belum tentu rahasianya aman gitu kan. Permasalahannya bisa ditutup, malah kadang malah diumbar. Sedangkan itu kan merupakan ada yang luka aib atau apa kayak gitu kan, nggak pantas untuk disebar. Tapi kalau misalkan ke konselor atau ke psikolog atau ke guru BK itu udah pasti aman karena mempunyai asas kerahasiaan. Jadi mbak-mbak nggak perlu takut, nggak perlu khawatir kalau permasalahan yang dialami itu disebarluaskan ke orang-orang kayak gitu. Terus di sini aku mau minta mbak-mbak buat melakukan asosiasi bebas. Nah, apa sih asosiasi bebas itu? Bingung ya, masih bingung ya. Asosiasi bebas itu kayak gini, misalkan ketika aku mengatakan satu kata, nah mbak-mbak ini terpikir apa yang aku sebutin dari kata ini. Misalkan aku sebut kata ibu, langsung apa yang terpikir dari kata ibu? Misalnya apa? Langsung kepikiran apa kalau aku nyebut kata ibu? Misalkan ibu adalah superhero gitu. Ibu dewa penolong ya. Terus ibu luar biasa, ibu karena itu merupakan salah satu contoh dari asosiasi bebas gitu. Contoh lagi, coba ya, apa ya, keluarga
terpikirnya langsung oh harmonis gitu bisa, atau kayak ribet atau gimana gitu, atau semeraut lah keluarga gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, asosiasi bebas ini dilakukan kalau misalkan untuk mencari tahu permasalahan dari klien. Contoh kayak tadi aku nyebut ibu, tapi kok yang keluar dari pikiran mbak-mbak nih kayak jelek-jelek semua, oh berarti punya masalah nih sama ibunya gitu. Itu berarti yang kita gali, yang kita cari tahu nih kenapa nih kok dia bisa nggak suka sama ibunya gitu. Nah sekarang di sini aku udah ada beberapa kata buat asosiasi bebas. Yang pertama itu anak. Menurut mbah-mbah, apa yang langsung terpikir kalau mikir anak? Anak ya apa namanya? Anak ya harus dipikirkan ya. Apa maksudnya sih? Di hati lah, apa primer. Ya misalkan anak, anakku misalkan susah diatur gitu. Itu yang kata-kata yang kayak gitu nggak apa-apa. Mau yang positif, mau yang negatif nggak apa-apa, itu disebutkan aja. Anakku baik-baik aja. Baik-baik aja. Alhamdulillah akur. Pengertian. Ya walaupun ada yang sedikit. Ya begitu Lin lah. Apa namanya? Tapi ya namanya anak ya tetap baik-baik. Tetap maksudnya kan anak ya apa jenenge ya. Ya apa? Kalau ngomong cek angel iki. Ya maksudnya ya sing intine ya pada jantung hatiku lah ya anak. Ya mau gimana juga. Bagaimanapun kan anak kita ya orang misalnya anaknya bandel apa bagaimana kan juga anak kita. Mau baik mau buruk ya namanya juga anak kita. Iya tetap ada ya maksudnya kan kalau apa ketemu orang di jalan apa bagaimana itu harus misalnya makan motor ada orang jalan itu namanya apa konbonseng apa jenenge harus mau menolong. Kalau anak begitu saya suka bilangin begitu sama anak. Kalau yang nggak bisa ya nggak bisa. Tanya sama orang kan ada juga yang diem ketemu orang nggak mau tanya ya juga kan. Nggak baik juga kalau bilang anak itu anaknya badasi sombong misalnya gitu. Maksudnya alhamdulillah anaknya udah sombong. Iya bisa itu misal tapi ya alhamdulillah sih nggak sombong lah. Nggak ada yang sombong. Bisa pada apa kalau apa namanya diurut-urutakan misalnya kalau anak sini kesini kan pernah uang jadi apa jenenge lagi kayak padahal ya wis dewe pengertian din ya gue anak-anak karena juga mengenai pernah ada susah. Ya setiap manusia kan juga ada positif negatifnya, ada baiknya ada buruknya juga. Tapi kan di sini kan Mbak diposisikan sebagai seorang ibu, jadi ya mau dia buruk mau dia baik ya itu anak saya. Ya ditutupi hikmahnya aja. Kadang anak cuma enggak satu ya ada yang begini begitu ya bagaimana lagi ya. Anak 4 ya. Ya 4 warna sifatnya beda-beda ya saya anak 2 juga beda-beda laki perempuan ya sama aja tapi kan ya kalau ada yang itu cuma misalnya pengen punya anak laki gitu kan ya jenis sama aja ya begitu deh. Ya. Selanjutnya di sini ada kata suami atau istri. Nah, berhubung mbak-mbak ini perempuan ya, jadi kan jadi seorang istri. Iya. Nah, kalau mendengar kata suami, itu apa yang terlintas di pikiran Mbak? Ya, terlintas kalau lagi kerja capek kasihan gitu ya. Dia yang nyari uang. Iya. Sebagai istri ya harus nurut. Kalau lagi nurut. Kan harusnya nurut cerek kan ya gue. Jadinya ya begitu Din, kasihan kalau kerja capek sore pulang ya kalau hujanan ya dimasakin air buat mandi. Tapi kalau suamiku lain nggak mau dimasakin air. Itu keistimewaan suami. Nggak mau
habis hujan ya masakin air gitu. Ya, walaupun udah dimasakin emang nggak mau. Waktu itu nggak mau mandi pakai air hangat. Lagi sakit aja nggak mau pakai air hangat. Mungkin seger kali ya. Iya. Katanya kalau pakai air hangat tuh kurang puas. Namanya suami istri ya begitu di. Kadang ya ada yang baik, ada ya baik semua aja nih. Baik banget suami. Baik banget. Baik banget. Berarti positif ya, nggak ada yang kayak suamiku gini, katanya ada dendam terpendam. Ya enggak lah. Paling sebelnya ya ini ngomong apa dia kadang nggak mau dengerin gitu. Kalau enggak Sebenarnya sih sayang ya. kamu sini kan orangnya sudah enggak apa namanya Kurang pendengaran. kurang pendengaran ini saya bilang apa dia jawabnya apa begitu. Iya kan kurang banget pendengarannya. Kalau sih kerja panas terus panasan. Ngaruh ke kuping ya, Mbak? Ya iya katanya orang begitu. Ya, ini yang terakhir, Iya. kematian. Apa yang langsung kematian? Wah, langsung pikir apa nih? Kalau suami, misalnya suami meninggal apa gimana misalnya? Ya, apapun Apa? itu kayak entah kita yang meninggal atau siapa anak atau ya pokoknya siapapun Orang itu kalau tua. kita mendengar kata kematian itu dia. Ya ini rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ya apa namanya ya Sedih lah. sedih lah kalau ada orang meninggal apalagi keluarga ya kalau orang lain juga sedih gitu. Kalau buat diri sendiri, Buat diri sendiri saya maksudnya kalau diri sendiri saya kemarin ibu ini meninggal ya sedih banget kayaknya ya. iya kalau diri sendiri ya Makan. bayang-bayangannya aku kalau meninggal ntar apa ada yang mandiin apa enggak gitu. kepikiran, Iya, gitu begitu. ya, khawatir. Iya. ya. Tapi kan positif tinggi katanya ya kan punya anak gitu ntar ya anaknya lah. Masa sih nggak ada yang ngurusin itu pasti ada lah. Ya, tapi kan suka khawatir begitu di kadang-kadang ya semoga sih saya suka nolong orang meninggal saya mandiin yang sudah tua-tua gitu ya nanti ya juga ada kali yang mau yang kalau saya meninggal Semoga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. amin. ya gitu. Nah, Mbak udah kebayang belum kenapa aku menyebutkan 3 hal ini dalam konseling kali ini? Belum ya? Nah, ini kenapa aku ngambil item anak, suami atau istri dan kematian? Karena aku mau ngebahas atau ini kan konselingnya bimbingan. Jadi aku ngambil item-item ini buat karena dari ketiga ini nih kadang tuh kita sebagai seorang lansia atau orang yang sudah mau menginjak lansia itu merasa takut, merasa khawatir nanti kalau misalkan kita udah mulai tua nanti siapa yang mau ngurusin, ntar anak-anak udah pada nikah misalkan kayak gitu, terus udah gitu ikut sama suaminya atau ikut sama istrinya atau hidup sendiri anak-anaknya kayak gitu, terus ditambah lagi mungkin yang dulunya dia pekerja yang punya jabatan, penghasilan besar, tapi tiba-tiba waktu dia udah lansia gak ada uang, dia kerjaan juga susah misalkan kayak gitu, terus juga nggak punya tanah kayak gitu, otomatis kan ngandelin dari anak, sedangkan anak juga udah punya keluarga kayak gitu kan, itu jadi kekhawatiran kayak gitu tuh muncul di pemikiran orang yang udah mulai lanjut usia. Nah, kadang tuh pemikiran kayak gitu tuh yang pemikirannya tuh terlalu dipikirin banget gitu, berlebihan gitu mikirnya. Nah, itu yang menyebabkan lansia itu memiliki atau mendapati jadi kesehatan mentalnya tuh turun, bermasalah kayak gitu.
Nah, kesehatan mentalnya itu juga berpengaruh ketika dia itu kesehatan mentalnya turun, otomatis fisiknya juga semakin lemah, sering sakit atau kayak gimana. Nah, padahal nyatanya tuh kan kalau kita ngebahas soal kematian kan pasti terjadi pada siapapun gitu. Kapan aja yang bernyawa juga pasti bakal mati, nggak pandang dia itu muda, tua, umurnya masih kecil atau kadang masih sehat juga tiba-tiba besok udah nggak ada atau nanti udah nggak ada, kan kayak gitu, banyak yang kayak gitu terjadi. Ya kan kita sebagai seorang muslim kan juga udah dibekali kita harus apa seperti itu kan ya mbah ya. Jadi menurut aku sih namanya kematian itu nggak bisa dicegah, kita harus mempersiapkan diri. Siap nggak siap pasti udah siap, harus siap kayak gitu. Ya, aku pernah baca di Al-Quran itu tuh sekalipun kita bersembunyi di benteng yang tinggi, kematian itu juga pasti akan datang. Nah, di sini tuh nama dari kecemasan yang berlebihan itu ada nama kerennya Mbak. Apa? Ya, nama kerennya tuh anxiety disorder namanya. Coba ya, anxiety disorder. Nah, iya, itu artinya gangguan kecemasan. Jadi kan kalau misalkan orang-orang tua atau orang-orang yang mau lanjut usia, ketika dia mau tidur kadang susah, kepikiran, terus misalkan kepikiran hal yang seharusnya nggak dipikirkan atau kepikiran hal-hal yang belum tentu itu akan terjadi gitu. Itu namanya overthinking kalau bahasa kerennya lagi. Yang kepikiran terus itu namanya overthinking. Nah, kadang sulit tidur jadinya mikirin apalah sesuatu yang belum itu kenapa ya? Kalau malam tuh kadang terbangun kan, susah tidur lagi. Tapi setelah juga wudhu kan ya, sholat, alhamdulillah sih bisa tidur lagi. Tapi juga suka siangan tuh. Padahal pinginnya kan bangun, misalnya nggak bisa tidur kan, sholat ya, wudhu, sholat, terus tidur lagi. Pinginnya kita kan waktunya bangun mau masak tuh buat makan anak-anak sekolah, seharusnya jangan sampai kelainan, tapi kadang mau kelainan gimana tuh? Kalau itu karena kita sempat kebangun itu kan jadi otomatis waktu tidur kita sempat berkurang gitu. Terus udah gitu kan ditambah lagi kan nggak menyalahkan sholat atau wudhunya, tapi ketika kita kena air kan jadi seger kayak gitu. Terus udah kayak gitu emang bagus melakukan sholat malam kan, jadinya berdoa untuk keselamatan keluarga segala macam, diri sendiri. Tapi ketika berusaha lagi untuk tidur kan kadang juga susah kan, susah tidur lagi. Nah, itu yang ngakibatin kesiangan gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa, manusiawi kayak gitu. Manusiawi cuma jadi kayak pagi-pagi jadi gugup gitu ya. Iya, ini kan biasa jam 3 bangun. Kan jam 6 udah masak, udah selesai gitu. Tidak kan ini sangu sekolah jauh. Terus sholat tidur lagi kan ya, mules tidurnya. Iya. Kok ada orang yang udah kalau semalam ya berapa kali kan pengen pipis ngapa gitu kalau malam memang. Dan sore tadi habis mandi menggigil, saya juga ya cemas gitu. Kenapa ya nyum? Ini mandi untuk gatuk yuk. Terus aku nganggo lengan panjang, celana panjang, selimutan, bari keramane nyong adem banget ya man. Kepengen apa? Kepri belum habis kepengen apa? Kepengen peluk. Lah, ora kepengen apa-apa kan biasanya cokan basah. Itu di kursi, masuk lagi, nggak bisa lagi. Pengen jalan kan takutnya jalan. Mantra loh, malam-malam tuh mantra Allah. Alhamdulillah sih nggak ada. Padahal nggak ada apa-apa tapi jadi khawatir sendiri gitu.
cara mengatasinya kita cari tahu dulu nih. Kalau kekhawatiran itu ada apa aja sih? Gejala-gejalanya itu apa aja sih gitu. Nah, ini kalau dari gejala psikologis, itu yang pertama itu dari diri sendiri, itu rasa khawatir, takut berlebihan kayak gitu. Bahkan juga bisa panik, kayak misalkan pernah juga terjadi sama bapakku. Itu rasanya tuh deg-deg jantung deg-degan. Terus juga kayak tiba-tiba mikirin takut mati, padahal kan ya belum tua-tua banget ya Mbak ya. Nah, terus deg-degan takut mati, terus udah kayak gitu panik jadinya, aduh gimana rasanya nggak tenang kayak gitu. Nah, itu paling cara buat ngatasinya. Kalau Bapak punya cara sendiri, kayak keluar ngeliat yang hijau-hijau, jalan kemana kayak gitu. Ya, ini rasa takut itu berasal dari diri sendiri. Yang kalau gejala psikologis itu yang berasal dari diri sendiri. Terus yang kedua, tegang, perasaan tidak nyaman, merasa selalu dalam bahaya. Itu juga termasuk gejalanya. Kalau misalkan kita takut, kita khawatir, tegang, rasanya nggak nyaman, gelisah, gitu. Itu masuk dalam gangguan kesehatan mental yang tadi aku sebut anxiety disorder. Anxiety disorder. Ya, terus di sini ada lagi merasa gelisah atau tidak dapat duduk tenang. Ada lagi berbicara berlebihan dan cepat, gugup jadinya gitu maksudnya. Terus ini sulit konsentrasi. Kadang ini lebih sering terjadi sama ibu-ibu sih. Kayak misalkan mau masak udah ditambahin garam belum ya? Dan sebenarnya udah tapi ragu, mau nyobain juga males gitu, jadi tambahin garam lagi, jadi rasanya asinan. Saya suka lupa kalau ke pasar, kemarin ke pasar sama aku ada yang ketinggalan, saya lupa, udah sampai di rumah, udah nendeng ke rumah ini, saya kesana lagi. Iya tuh, yang ketinggalan belanjaan ya. Iya, jadi itu sih di kios, biasa di situ. Kalau yang di pasar di dalam pasar kan udah hilang itu belanjaan. Nah itu malah wis ngendong gini. Serane apa tadi itu? Anxiety, ANXI. Angel nyebut. Ini ada. Di sini gue ya. Kadang ora konsangnya pancen dene. Ya kadang-kadang sih orang Baldina. Iya. Ya, terus di sini selanjutnya tuh ada takut hilang kendali, takut mati, dan takut menjadi gila. Padahal kan kadang berpikir secara logis, masa ya tiba-tiba gila? Iya. Maksudnya kalau tanpa sebab tiba-tiba gila, padahal pikiran itu yang ngebuat dia jadi gila beneran kayak gitu. Seharusnya kalau dia nggak mikirin dia takut gila, kayaknya nggak bakal gila. Seharusnya nggak bakal enjoy aja. Iya. Kayak ini biasanya kehilangan orang yang terdekat, tersayang gitu. Ini bisa sebenarnya anxiety disorder ini nggak cuma orang tua yang merasakan, kita yang masih muda atau anak-anak juga bisa. Kan ini kan gangguan kecemasan, kayak misalkan anak-anak yang dibully kan dia mau berangkat sekolah takut, cemas. Nah itu juga kecemasan itu yang berlebihan itu buat takut sampai dia nggak masuk sekolah, sampai akhirnya putus sekolah, itu juga masuk ke anxiety disorder kayak gitu. Kalau yang bohong itu kalau masuk sekolah nggak berangkat, bohong apa namanya ini? Itu namanya masuk sekolah bohong, itu namanya madul. Bolos. Anak kecil kan seminggu paling 1 kali berangkat sekolah. Ini kan takon juga ada, ndak kayak itu mangkat terus nggak jelas sih mang di jare emang kelompok. Mau seminggu 1 kali nih kemarin nyong itu. Nah itu anak yang kayak gitu juga sebenarnya kita harus cari tahu kenapa dia nggak betah di sekolah, kenapa dia orang tuanya butuh mengamak ya. Iya, sebelumnya sih mungkin kita ngomong ke anaknya dulu kenapa kayak gitu, kita coba ngobrol-ngobrol kayak gini nih, proses kayak gini, kita pendekatan deket supaya dia ngerasa nyaman cerita sama kita.
Nanti kalau udah baru emosian terus anaknya. emosian. Iya, jadi kemarin waktu kan CCTV nganggo set-top box kurang tuku kan nyiri-nyiri ngene manisem ya. Wis disini dipasang nang kono. Wengi-wengi sing cilik karepe upin-ipin sing gedhe sepak bola. Malah jere sisane dicoba sinari. To akhirnya kembali maning sing duwe set-top box ngapura ya itu. Ini jane ya wong tuane yang dadi ditinju nganti kene. Oh jere kok ya Allah, ngene patok itu kan perjalanan kan terus Ya, selanjutnya ini ada susah tidur ya Mbak tadi Iya, yang udah iya. dibilang tadi. Terus rasa ingin pingsan atau tercekik. Ini biasanya kalau setelah ngerasa cemas, takut, khawatir, ini langsung ngerasa kayak gini biasanya gejalanya. Nah, selanjutnya itu ada yang gejala fisiknya yang bisa terlihat gitu. Iya. Nih, tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Deg-deg yang tadi aku bilang Bapak juga sempet kan, Iya. deg-degan gitu. Terus akhirnya karena deg-degan itu kan denyut nadinya juga jadi ikut cepat. Iya. Gitu. Biasanya jadi darah tinggi. Darah tinggi. Ya. Terus ini tegang otot dan tegang otot di kepala atau leher. Ini bisa jadi pusing. Ya itu karena akibat mikirin kan yang nggak jelas gitu. Iya. Jadi ini makanya penyakit orang tua sering penyakitan karena emang dia tuh sering suka mikirin sesuatu gitu Ya, emang seharusnya nggak dipikir atau mikirnya terlalu dipikir kayak gitu. Sakit Jadi kepala, larinya ke pusing kesehatan kepala. diri sendiri, kesehatan fisiknya kayak gitu. Terus mual dan rasa tidak enak di lambung. Iya. Salah satu mungkin contohnya Mbah kakung aku sendiri ya itu lagi-lagi lambung Kayak lambung terus ya. di diare atau sembelit, berkeringat dingin tuh keringatnya ngucur padahal kenapa ini anak tiba-tiba keringetan kayak gitu. Ini yang aku bilang tadi nggak cuma orang tua aja yang ngalamin, anak-anak juga bisa ngalamin. Misalnya belum makan juga bisa kayak gitu. Iya. Mulut kering, nyeri perut dan dada, sesak di tenggorokan dan kesulitan bernafas karena nggak bisa ngontrol kan, jadinya susah nafasnya pendek dan cepat. Jadi kadang kalau misalkan kayak gitu kan mikirnya jadi apa aku asma ya kan, jadi kayak gitu. Gemetar, merasa lemah, lemas dan lelah, rasa baal atau mati rasa, dan rasa kesemutan. Biasanya kan kesemutan kalau misalkan orang tua yang udah tua kan karena duduk lamaan gitu kan. Ini malah jadi lebih sering duduk gak lama juga jadi kesemutan, jadi kebas gitu. Nah, ini ada ayat tentang kematian di Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang artinya katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yaitu kayak misalkan ya kita kan namanya hidup kan pasti akan mati, pasti akan meninggal. Nah ketika kita meninggal dan ibaratnya bertemu dengan Allah, menemui Allah, itu Allah yang tahu ketika kita melakukan sesuatu di dunia itu kayak gimana itu, dan Allah yang tahu apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Nah, ini cara mengatasinya, berusaha untuk berpikir positif walaupun kita pikirannya mumet, negatif melulu kayak gitu. Berusaha aja untuk positif, enggak kok ini cuma begini kayak gitu, ini bisa kok diatasi kayak gitu. Kalau misalkan nggak bisa untuk diatasi sendiri, coba cerita sama orang lain yang bisa untuk dipercaya kayak gitu. Terus tidur yang cukup. Nah
berusaha untuk berpikir positif, otomatis kan kalau misalkan kita susah tidur kan mikirnya jadi susah tidur nih kan. Nah, kalau susah tidur otomatis kan kita ketika berpikir positif tidurnya jadi cukup. Melakukan hal-hal yang bermanfaat dan disukai, misalkan suka masak, ya udah masak aja yang banyak. Masak enak, yang banyak ya. Banyak. Terus udah gitu mungkin suka ketemu sama orang, ya udah akhirnya keluar bersosialisasi gitu, jangan di rumah aja. Terus makan makanan yang sehat, diusahakan ya sayur. Ya kalau di sini alhamdulillah sayur ada terus yang banyak. Ya ada terus. Memangnya pakai sayur makan. Iya. Ada, tapi kan anak yang nggak suka tuh Dimas tadi nggak suka sayur, makanya aku kalau masak tuh kadang bingung. Yang ini masak sayur, yang ini suka itu, yang ini suka ini. Anaknya Yang bingung jadi ibunya. iya. Tapi harusnya mencuekin aja. Iya. Kalau misalkan nggak makan juga dia yang lapar sendiri gitu. Iya. Kasihan. Nah, yang terakhir ini mencari lingkungan yang positif. Nah, ini berpengaruh banget kalau misalkan lingkungannya negatif, ketika kita merasakan gejala anxiety disorder tadi kan mikirnya kayak, lah cuma kayak gitu doang, doang. Padahal kan orang lain atau tetangga belum tentu merasakan apa yang kita rasakan. Iya. Kayak gitu. Walaupun dia tahu juga nggak mau lah ya merasakan apa yang aku rasakan. Iya, Iya. benar. Walaupun dia tahu juga. Kita juga malah jadi omongannya mungkin malah menyakiti kita. Iya. Terus udah kayak gitu malah jadi kitanya makin sakit, kitanya makin overthinking, mikir yang kemana-mana, kayak gitu. Nah, makanya lingkungan yang positif itu sangat berpengaruh kalau ketika kita mengalami kecemasan. Mungkin ketika orang yang awam nggak tahu nih anxiety itu gimana, kecemasan yang berlebihan itu kayak gimana, kan mungkin anggapannya kayak cuma gitu doang. Tapi kalau misalkan udah dikasih pemahaman, oh ini kayaknya ini nih ngalamin gejala anxiety disorder, kita yang udah tahu ngasih apa ngadem-ngademin gitu ibaratnya, ngasih solusi. Udah nggak apa-apa, itu wajar kok, itu dialamin sama semua orang kok, kayak gitu. Apalagi kita yang udah tua kayak gitu. Iya, udah tua emang pernah Lin. Ya. Capek. Iya itu anxiety disorder itu malah kadang orang merasa sakitnya tuh anxiety disorder itu kan dari diri sendiri, berobat kemana-mana nggak ada obatnya segala macam, padahal kan obatnya dari diri sendiri juga. Kita yang harus berpikir positif, kita yang harus mengatur segala pola makan kayak gitu. Kita cari dengan yang baik-baik. Iya. Terus ini pada hari ini rumah kayak gini. Aku malah gendong dia. Masih muda banget nanti. Udah jauh sama saya. Iya itu mungkin ketakutan. Katanya suka didatangin orang yang sudah meninggal ya. Katanya gitu. Padahal aku sering banget itu. Kalau ya itu kemarin habis mandi menggigil. Sering. Makanya sih hati-hati banget, paling pakai sayur doang. Bening hari ini aku biar enggak kedepan ini aja madong ya Din. Enggak, pasti ada caranya. Gimana tolong? Ini kan di luar topik. Nanti aku jawabnya nanti aja. Di luar topik. Nah, mungkin penjelasan dari aku bimbingan tentang anxiety disorder pada lansia ini mungkin udah segitu cukup. Gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan yang tentang ini anxiety dulu. Ada nggak pertanyaan Mbak? Bingung lah apa? Iya, ya pokoknya intinya seperti itu. Ketika kita mengalami gejala-gejala tadi, ya usaha untuk berpikir positif, tentang makanan yang sehat, lingkungan positif juga, kayak gitu. Ini kenapa ya? Kalau pagi itu kan aku belum pengen maem ya. Maemnya tuh pasti kalau kita udah merasa gemeter, piuk-piukan, baru tuh mau masuk makanan. Kenapa tuh? Kalau Kebiasaan. Enggak, tapi sering. Ya, karena keseringan itu jadi kebiasaan.
Kalau aku sih enak, protein tapi sama apa? apa harus diisi kalau pagi? Pagi emang tetap harus diisi, cuma Walaupun sedikit gitu. iya, jangan sampai yang gemeter keringetan gitu lah. Maksudnya Ini kasihan makannya lambungnya. Enak tuh, ini enak buat makan kalau pagi. Dikit ya sesuap dua suap buat ngisi kan lambungnya, soalnya ibarat itu kan lambung kosong tapi tetap bekerja terus, jadi gesekan takutnya lambungnya yang kena. Ya mungkin sekarang belum, tapi Cuma. iya makanya dicegah Ini kalau makan dulunya. susah. Kali kan pagi tuh ya, bangun tidur tuh itu kan pasti otomatis ya. Ujung minggu kan ya, wudhu, sholat kan. Kalau udah tuh pasti air minum putih, hangat.